Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bersama Pak Tarmin. Ya. Sugeng siang Pak Tarmin. Oh iya, sama-sama. Wah, Pak Tarmin ini lokasinya di mana sih ini lokasinya? Lokasinya ya di tempat rumah sini, bagian-bagian ya kemana-mana Pak. Karena kalau di Pacitan ini, kalau maksudnya untuk, ini desanya mana? Oh iya iya. Kecamatan mana loh Pak? Di sini Dusun Jajar. Dusun Jajar. Ya, Desa Sempu. Desa Sempu. Kecamatan Nawangan. Nawangan. Kabupaten Pacitan. Pacitan, Jawa Timur. Ya. Ini yang penting ini sampaikan bahwa di Jawa Timur ternyata di sini ada kebun kelapa sawit. Nah itu Pak maksudnya. Ini Pak Tarmin tidak masuk yang nanam. Iya. Bapak nanam berapa luas Pak? Luasnya itu kalau saya menanamkan 800 biji pohon ya. Kalau teman-teman ya sudah banyak Pak. Oh banyak. Banyak. Kalau Pacitan ini mungkin yang di Bandar Nawangan itu sudah 6.000 batang untuk penanaman. Iya iya. Itu kelapa sawit. Pak ini yang tertua ini ya, coba di sini. Ini yang tertua ya Pak ya? Oh ya. Ini usia 4 tahun. 4 tahun yang paling tua. Udah panen Bapak? Ya sudah. Pak itu jualnya kemana jualnya? Kalau agak sini aja Pak biar nampak ya. Kalau jualnya dulu saya itu ke Blitar. Blitar. Pabrik Blitar. Nah, terus tahun 2025 ini kebetulan dari komunikasi teman-teman dari Sumatera itu mengambil keputusan bahwa di sini pun Pacitan sudah ada untuk pengelolaan itu CVO yang mini intinya. Pabrik mini itu sudah ada tertolong di Pacitan. Alhamdulillah. Itu ceritanya kok bisa loh nanam sawit di sini padahal menurut para ahli Pak itu termasuk yang tidak disarankan. Kenapa itu? Kalau dulu gini Pak cerita, saya kan dulunya jalan-jalan, dan ternyata saya ini melihat kebun di daerah Pacitan ini ditanami sawit itu kok lumayan bagus lah. Arah kedepannya mungkin dari untuk gerakan pemerintah setempat di mana tempat Sumatera, Kalimantan, padahal Pacitan ini banyak warga kami yang merantau ke Sumatera, Kalimantan, keahlian sawit itu. Dulunya kayu Pak, dulu. Tapi semenjak ada sawit, karena itu cenderung ke sawit. Lah alhamdulillah di Pacitan ini memang sudah luar biasa. Penanaman tahun ini ke depan itu sudah akan bergerak ke sawit karena di Pacitan banyak yang vakum terkait hubungan dengan pohon kayu itulah. Dulu itu ditanami mauni tidak berhasil, terus jati pun tidak berhasil, sengon pun 1 kali panen. Nah terus warga masyarakat itu berbincang-bincang dengan kondisi arah ke depan anak cucu kita, mungkin harapannya itu untuk mengembangkan sawit lah. Terus ini dilanjutkan mungkin dari Pak Dokter Pak Agus. Alhamdulillah ini bahwa hari ini tahun ini bisa dengan curhat komunikasi bersama kami di Pacitan. Alhamdulillah bisa datang ke sini. Ya inti tujuannya silaturahmi, keduanya mungkin akan bekerja sama dengan persawitan dan kelapa kopior. Mudah-mudahan nanti Pak Agus bisa membawa dampak yang bagus untuk diri, keluarga, pribadi, bahkan umumnya warga Pacitan. Pak, kesulitannya apa nanam sawit di sini di Pacitan? Gini Pak, untuk sekarang detik-detik tahun ini mungkin dari petani tersebut memang mungkin dari pengelolaan belum bisa maksimal karena untuk jual belinya masih jauh. Terus Bapak jualnya ke Blitar, jalannya kilo, harganya berapa? 1.300, 1.500. Padahal saat ini harga di Sumatera tempat saya sana itu 3.600, jauh. Tetapi ya 1.500 ya tanaman yang lain di sekitar sini juga apa sih yang bisa menghasilkan di daerah pegunungan ini ya Pak ya. Makanya itu sudah memberikan manfaat. Amin. Kira-kira kan begitu kan Pak. Bapak kesulitannya masalah di penjualan sebetulnya. Kemudian yang dari Palembang itu ada pabrik CPO Mini tapi kan kapasitas terbatas.
Bapak nggak bisa jual. Karena sebenarnya gini Pak, saya Bapak tempat saya bagus kan sering saya bantah itu. Ngomong-ngomong karena ini curah hujan nanti kalau kemarau tinggi karena kan bandingannya itu kan dengan tanah yang subur di Sumatera kelas 1 namanya Pak. Iya. Oh itu ya hasilnya banyak. Nah ini kan karena bandingannya harganya sekarang pas bagus. Sekarang kan lihat bandingannya sebetulnya. Pak ini bibitnya dulu dari mana? Ini kalau di Pacitan gini Pak. Dari Brondolan di sekitar sini atau beli bibit atau dari mana? Beli bibit Pak. Beli bibit. Mau cuma gini Pak. Kalau memang dari petani-petani tersebut itu sudah percaya dengan bakul intinya bibit pembibitan, karena pembibitan itu petani itu cuma pengen nandur aja. Jadi yang pembibitan orisinil bahkan yang intinya buahnya bagus itu belum mengetahui. Nanti itu saya jelaskan Pak di situ. Makanya, jadi kemungkinan ini bibitnya bukan yang unggul Pak. Makanya, jadi itu kalau nanti dibelah dura tebal itu hasilnya sedikit dan merusak pabrik itu. Nah, kemudian nanti saya sampaikan juga Bapak ini nafsu nanamnya kerapetan nih Pak. Kalau hasilnya tinggi nanam sawit itu kalau yang pelepahnya panjang itu nanti populasi 132 136. Bapak ini rapet banget dan dicampur baur. Ono aren, ono klopo, aduh. Nah itu. Nah ini nanti jarak tanamnya. Kemudian ke bawah ini kan pegunungan ya, terasering dan sebagainya. Pak nanti saya tambahkan dari segi bibitnya kalau mau melanjutkan sawit gitu. Kalau mau melanjutkan nanti beli bibitnya ya yang bibit unggul di pusat penelitian kelapa sawit tempat saya Pak. Gitu. Jadi nggak bisa bibit ini jatuh geluduk tumbuh terus ditanam itu nggak bisa. Nanti saya jelaskan. Terus kemudian Bapak kan idenya luar biasa untuk di sini ya Pak. Nanti kita kembangkan kelapa kopior. Oh iya, makasih. Ya, karena kelapa-kelapa di sini udah tumbuh bagus. Saya kalau sawit Bapak nggak bisa mengolah sendiri, nggak bisa jual sendiri lah, ya harus ada pabrik kan Pak. Tapi kalau kelapa Bapak bisa ke pasar jual gampang. Kalau nggak bisa ke saya gampang. Gitu. Jadi itu pemirsa, saya cek dulu ketinggian tempatnya di sini berapa? 674. Oh iya, jadi. Ya udah agak tinggi. Tapi kok nggak adem ya Pak ya? Enggak. Biasanya kalau tinggi adem begitu. Ya sudah keperingan ini. Demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Pak Tarmin mengenai kelapa sawit dan kelapa kopior. Mudah-mudahan ke depan bisa bertumbuh dan berkembang di sini. Amin. Makasih Pak Tarmin, sukses selalu. Makasih. Amin. Oke. Assalamualaikum.